wabarakatuh. Baik para sobat ekspor sekalian, kita ketemu lagi pada pertemuan yang kedua kaitannya dengan dunia ekspor. Jadi selamat bergabung kami ucapkan kepada teman-teman yang baru gabung ya. Sekarang Anda sedang berada di pertemuan yang kedua. Pertemuan kita yang pertama hari Rabu kemarin, Rabu malam, dan kedua adalah Sabtu malam ini. Dan nantinya total akan ada 4 pertemuan. Yang ini yang kedua, yang ketiga nanti hari Rabu malam pekan depan, dan juga Sabtu malam pekan depan. Di setiap akhir sesi nanti kita akan bagikan template yang akan berguna untuk mempercantik media sosial Anda. Jadi jangan pernah terlewat untuk sesi-sesi yang kita adakan. Dan yang paling menarik adalah di sesi yang keempat nanti, tepatnya Sabtu malam pekan depan, akan kita bagikan data buyer di luar negeri yang nantinya bisa Anda gunakan untuk mensuplai komoditi maupun produk-produk Anda. Baik teman-teman sekalian, kita malam ini akan melanjutkan kiat-kiat ekspor untuk mempermudah teman-teman dalam eksekusi nanti. Dan pemateri kita adalah Coach Umar Tanu September atau karib disapa Coach UTS. Beliau merupakan praktisi ekspor, digital marketing, dan dipercaya mendampingi UMKM, utamanya di Jawa Timur. Mulai dari paling timur Banyuwangi, paling barat Pacitan. Baik, tidak perlu berlama-lama, efisiensi waktu nantinya kita berikan waktu dan tempat kepada Coach UTS. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Eksportir semuanya. Semoga panjenengan semua, Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya. Di kesempatan kali ini kita di hari Sabtu di tanggal berapa nih? 5 Februari 2022 kita menginjak ke sesi kedua Zoom webinar tentang membahas tentang eksportir, seru bulu eksportir. Oke. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri buat yang sudah kenal ataupun yang baru join hari ini ya, atau dari kemarin kemudian masih lupa lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Umar Tanu September atau biasa disingkat dengan UTS ya. Saya sebagai praktisi dan pakar digital marketing dan juga eksportir. Untuk beberapa saya mendampingi beberapa UMKM di kota-kota Jawa Timur, salah satunya mulai dari yang disebutkan Mas Bram tadi, dari sebelah timur paling pojok Banyuwangi sampai paling barat itu Magetan. Kalau Pacitan kurang barat kayak Magetan yang paling barat. Kemudian saya masih dipercaya oleh Diskopindak Kota Malang dan Kabupaten Malang untuk memberikan pelatihan digital marketing untuk mendampingi UMKM di sana. Jadi saya masih aktif di digital marketing juga, dan juga sekarang saya merambah untuk eksportir. Kenapa? Sebenarnya eksportir ini muncul karena awalnya saya ketemu dengan beberapa pelaku UMKM ketika saya memberikan pelatihan roadshow di tahun 2021 kemarin. Ada beberapa UMKM yang curhat ke saya mengenai masalah persaingannya yang sudah tidak sehat. Kemudian banyak juga petani-petani yang juga komplain, petani kopi, yang macam-macam, intinya dipermainkan harganya seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk di tahun kemarin 2021 bulan Juli lebih tepatnya, saya mencoba untuk ekspor. Dan saya pecah telur di bulan lebih tepatnya November. Saya pecah telur, kemudian memang proses di sini. Jadi ekspor ini proses bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, sorry. Sebelum saya lanjut, suara saya kedengaran atau enggak? Tolong dijawab bapak-bapak, ibu-ibu, clear di chat aja. Jelas. Bisa. Jelas ya, Pak. Jelas. Oke. Saya mute lagi ya. Terima kasih.
Kami lagi, terima kasih. Karena saya kembali lagi tadi, karena istilahnya saya mulai ekspor itu dan saya melihat, oh ternyata seperti ini ekspor itu, seperti itu. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya dan juga sedikit ilmu yang saya miliki untuk teman-teman saya gerakkan untuk ekspor. Sementara untuk mindset kita sudah bahas di video selanjutnya. Sebelumnya, ekspor itu harus turun ke lapangan. Jadi ekspor itu harus kerja. Jadi saya tekankan pada teman-teman, kalau Anda menjadi local hero, ingin membantu perekonomian keluarga, jadi ya harus kerja. Ekspor itu bekerja. Jadi jangan berharap proses yang instan, Anda cukup duduk-duduk saja, ngeklik, nanti memprediksi harga ini naik atau turun, cuma duduk dan kemudian ternyata zong dan scam kayak gitu, mungkin saya nggak akan bisa memenuhi itu. Cuma mengajak Anda bahwa ini real business, ini benar-benar bekerja. Jadi ini sebenarnya ekspor ini sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita kalau saya bilang ya, mulai dari zaman Rasulullah SAW, mulai dari zaman kakek nenek kita, mereka eksportir sebenarnya. Cuma Anda lihat coba, selama ini kita kalau lihat eksportir kan rumahnya juga luar biasa gitu loh. Seperti itu. Jadi cuma kita kadang-kadang pengen ke sana, kita nggak ngerti ini gimana caranya, mulainya dari mana, terus gimana langkah-langkahnya, terus bagaimana solusinya. Nanti kalau ada kendala kayak gini gimana? Aku mau didampingi siapa? Aku mau curhat siapa? Kalau ada masalah itu nggak ada. Belum ada maksud saya gitu. Mungkin Anda belum menemukan. Dari tempat ini mungkin ada suatu kebetulan kita bisa sharing bareng di sini. Jadi saya cuma mengingatkan kalau nanti Anda belajar di sini, masuk di grup di sini, dan Anda berharap Anda cukup duduk-duduk, diam-diam, ngeklik, kemudian nanti harga naik turun Anda langsung otomatis kaya, mohon maaf Anda salah jalur. Tapi kalau Anda siap bekerja, Anda siap untuk berbisnis, the real business, ingin go internasional, silakan, maka ini tempat yang tepat untuk Anda. Kemudian, kenapa saya harus menyarankan Anda untuk menjadi eksportir? Karena ada 3 yang kita sudah bahas kemarin, yaitu untuk diri sendiri, yang pasti, kalau kita ngomongin cuan atau profit, ekspor ini juga tidak main-main. Saya pernah dulu tahun 2008, saya waktu itu menjadi sales di perbankan Bank Mandiri di kota Pasuruan. Waktu itu saya istilahnya kita kalau jadi sales itu kan kayak visiting ya, visiting nasabah prioritas kayak gitu. Saya kunjungi, ternyata dia itu waktu itu dia ngomong, saya ingat beberapa hari lalu, saya flashback lagi. Dia ngomong saya eksportir Pak. Gitu. Oh eksportir, beliau itu punya kayak gudang, dia membuat rotan sintetis, dibuat kayak kerajinan kursi gantung, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dan kalau orang Jawa Timur pasti kalau Anda tahu yang di daerah yang rumahnya mewah di situ ya, Taman Dayu. Mungkin kalau orang Jawa Timur tahu ya, Taman Dayu itu rumahnya orang-orang dari luar kota yang invest rumah di situ. Jadi sebatas informasi buat teman-teman, dia memiliki rumah di situ, dan saya tanya, saya kunjungan visit, Bapak usahanya apa ya Pak? Nasabah prioritas sekian M gitu kan. Dia ngomong saya cuma jual barang kayak rotan sintetis itu ke luar negeri Pak. Gitu. Saya waktu itu nggak ngerti kalau sebenarnya itu eksportir, dan juga nggak ngerti ya, karena namanya saya dipenuhi target, pikiran saya bagaimana nasabah ini nggak pindah ke bank lain kayak gitu. Tapi saya istilahnya ternyata oh iya ya, eksportir itu tanda kutip menjanjikan. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerti bagaimana caranya ke sana. Dan alhamdulillah saya sudah mencoba-coba dan sedikit mengalami terjadi sesuatu juga, tapi intinya nanti yang akan saya share supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama di situ. Jadi untuk diri sendiri cuannya, profitnya itu luar biasa. Untuk negara pastilah kita menyumbang devisa di situ. Kemudian kalau ngomong rakyat, kita ini nanti bisa membantu rakyat kecil. Kalau yang sudah mengikuti video saya sebelumnya, kalau kita ngomong tentang eksportir itu tidak harus sebagai produsen. Case yang di cerita saya tadi yang masalah di nasabah di Pandaan, itu memang dia eksportir plus produsen. Tapi kalau untuk eksportir pemula, saran saya pun bukan produsen.
Saya pun kerjasama dengan petani. Waktu itu saya ekspor daun pisang. Saya kerjasama dengan petani. Jadi saya bukan pemilik lahan, saya juga bukan kelompok petani gitu, bukan. Jadi saya istilahnya saya ini membantu petani untuk membuang, ya bukan membuang, mengekspor barangnya ke luar negeri. Itu yang saya harapkan juga kepada teman-teman nanti. Kalau ekspor TBC ini konsepnya adalah bukan untuk menjadi produsen. Saat ini loh ya, jangan fokus untuk jadi produsen dulu. Beda case-nya kalau nanti teman-teman sudah mahir di dunia ekspor, sudah punya kenalan, sudah punya langganan, dan mengerti seluk-beluknya ekspor dan market di sana, bolehlah Anda membuat pabrik dan menciptakan nilai value di situ. Maka dari itu, saya memiliki visi. Jadi saya ingin memiliki visi supaya rakyat itu bisa terbantukan, teman-teman petani, teman-teman nelayan, UMKM, bisa terbantukan. Dan karena nelayan biasanya di daerah pesisir, sementara daerah saya bukan daerah pesisir, jadi saya pengen gitu loh. Saya nggak mungkin gitu ketika saya share di Facebook tentang ekspor pulang ikan kering, serabut kelapa, sekam padi, itu banyak yang DM ke saya menyerahkan barangnya untuk saya diekspor. Pertanyaannya, saya itu tidak bisa untuk kemana-mana karena saya cuma perorangan, ada timnya cuma sedikit. Saya juga berpikir, kalau saya menghandle semuanya, kemungkinan saya kewalahan. Maka dari itu saya berpikir, di mana saya pengen mencetak eksportir itu di setiap kecamatan. Jadi saya memiliki visi, saya nggak tahu nanti gimana, tapi ya saya pengen setiap kecamatan itu ada satu eksportir. Dan secara itu Anda, mulai dari Anda, dan nanti kita akan semoga aja berkembang lebih besar lagi. Jadi saya ingin mencetak satu kecamatan itu satu eksportir, supaya bisa membantu warga sekitar dan yang pasti untuk keluarga Anda sendiri di situ. Amin. Nah, itu salah satu niat saya, Bapak Ibu. Jadi saya berharap setiap orang itu nanti bisa merubah, baik itu di circle-nya sendiri, di keluarga, maupun di lingkungan sekitar. Dan kita harus membawa impact, gitu loh. Jadi jangan sampai nanti, kalau misalkan eksportir, pasti cuannya ada. Insya Allah ada. Cuma kalau kita ngomong memperkaya diri, itu pilihan Anda. Dan juga berbagi itu pilihan Anda. Bagi saya, setiap orang bisa berhak untuk kaya. Tapi bagi saya, kalau bisa kaya dan juga berbagi untuk orang sekitar. Karena kita nggak tahu umur kita kapan berakhirnya. Tapi setidaknya selama kita masih ada, dan kita nanti biar dikenal, ayo, untuk minimal jadi pahlawan lokal Anda menjadi eksportir yang bisa membantu petani atau nelayan sekitar atau juga UMKM sekitar. Dia nama Anda harum. Walaupun saya nanti tidak ikut di situ, tapi saya bangga juga kalau nanti Anda juga bisa harum di situ, bisa bagus, bisa jadi eksportir Anda. Saya senang. Saya tidak minta apapun, saya cuma senang di situ. Dan itu adalah informasi saya sebentar dulu tadi ngomong-ngomong ya tentang eksportir. Jadi intinya teman-teman, kalau sudah eksportir, jangan berharap Anda prosesnya instan. Saya aja butuh 3 bulan itu pecah telur. Tapi nggak jadi patokan. Bisa jadi Anda lebih cepat dari saya. Bisa jadi, namanya rezeki, kita nggak tahu. Nama saya kan cuma menerka-reka waktu itu, mengumpulkan puzzle, gini gitu. Jadi waktu 3 bulan, harapan saya nanti Anda ya lebih kecil daripada 3 bulan gitu loh. Syukur-syukur 1 bulan setelah nanti action, Anda pecah telur 1 kontainer, tag Instagram saya, tag Facebook saya, tag akun TikTok saya bangga banget. Saya senang kayak gitu. Saya harapannya seperti itu. Saya senang, intinya saya sudah berhasil ada 1 kecamatan yang bisa ya minimal memunculkan 1 eksportir baru. Di situ teman-teman, dan kita akan review kembali ke materi sebelumnya. Kita kemarin membahas tentang membahas tentang demand dan komoditas. Jadi kalau kita mau jual ekspor itu, ya kita harus mengetahui demand-nya. Demand itu kebutuhan orang luar negeri atau permintaannya. Jadi orang bule sono itu butuh apa gitu loh kan. Kemarin kita udah bahas kan di video kemarin, kita udah bahas cara mencari demand di luar negeri. Yang belum, nanti yang baru join silahkan nanti masuk ke YouTube saya. Ketik aja di YouTube Umar Tanoe September, ketik di situ nanti ada video tentang bagaimana mencari demand
Dan kalau sudah tahu demand-nya orang luar negeri itu butuh ini, kemudian lihat sekeliling Anda. Ada nggak komoditas itu? Kalau ada, nah itulah jadi komoditas Anda untuk komoditas Anda untuk apa namanya supaya apa ya cocok untuk diekspor gitu. Nah, kayak kemarin kan ada ini ya, ada PR ya, ada PR. Jadi nanti PR ini silakan diketik di kolom komentar ya. Silakan ketik di kolom komentar komoditas apa yang sudah Anda dapatkan dan demand-nya ada di luar negeri dan Anda siap ekspor. Silakan saya tunggu, saya kasih waktu 3 menit. Silakan tulis komoditasnya. Kita akan nanti coba ke step selanjutnya. Akan saya ambil beberapa contoh aja dari teman-teman. Silakan. Saya pengen ngerti ada teman-teman yang memang benar action. Tidak hanya mengikuti Zoom saja tapi action. Silakan di ini dulu ya. Ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan cek. Jadi yang teman-teman nanti tulis di chat ini, saya harap tidak ngawur ya. Anda sudah mencari demand, mengetahui demand-nya ada. Jadi saya tidak mau ngulang-ulang lagi karena ini keterbatasan waktu ya. Jadi teman-teman saya berasumsi bahwa yang teman-teman chat ini memang sudah ada demand-nya. Saya tidak hafal ya. Jadi saya tidak hafal demand-nya karena komoditas itu banyak Bapak Ibu. Jadi kalau menghafalkan satu persatu kayaknya impossible. Cuma yang sering aja saya ingat oh ada, tapi saya tidak hafal semuanya karena saya bukan kayak akademisi ya. Akademis pasti hafal semuanya. Saya kadang-kadang praktisi beda. Jadi tergantung di lapangan. Jadi saya pengen nanti teman-teman yang ditulis itu memang ada demand-nya. Oke. Stop dulu. Saya cek ya dari atas dulu. Ini ada kelapa, Pak Eka Ferdiansyah. Oke, kelapa. Demand-nya yang saya tahu di kelapa banyak Pak. Memang kelapa ini, kenapa gini ya? Kenapa kelapa Indonesia kok dibutuhkan oleh luar negeri? Karena setahu saya dari artikel, ternyata kelapa Indonesia ini spesifikasinya beda, jenisnya beda, dan lebih high quality daripada negara lain. Jadinya kelapa plus turunannya termasuk sampai cocoa fiber itu yang dicari kebanyakan Indonesia. Keputusan tepat Pak Eka. Nanti kita lanjut ke step selanjutnya. Kemudian sapu lidi. Nah ini yang kadang orang nggak kepikiran gitu loh. Orang kepikiran sapu lidi kalau misalkan di mana nih di tempat kita sapu lidi harganya murah gitu. Dibuang-buang di pasar nggak laku gitu. Tapi kalau di luar negeri seperti India, Pakistan dan nggak sebelahnya itu Vietnam itu luar biasa gitu loh. Ada demand-nya. Saya tahu kalau sapu lidi sama kelapa ini. Kemudian kelor. Kelor ini saya tahu ini. Ada dari Jerman ini kalau saya nggak ingat. Saya pernah juga searching. Kelor bagus. Pak Krisdianto. Pak atau Bu ya. Maaf kalau saya salah menyebutkan. Terus Pak Edi. MAK kelapa. Sama dengan tadi ya. Oh ya siap. Kemudian Pak Effendi. Jeruk Pontianak. Pasar Singapura bagaimana Mas? Ya kalau ada demand-nya buah-buahan ya kalau saya nggak salah. Yang jelas jeruk itu kan masuk nanti fruit, kategori fruit. Insya Allah banyak. Cari aja nanti kita lihat di negara mana aja nanti kita lihat di sesi ini kita akan belajar. Pinang, Betelnut, ini bagus juga nih. Z. Kelor sama dengan tadi Oppo, Essential Oil ini juga keren. Daun pisang, keren ini juga.
Daun pisang itu gini ya, kalau misalkan teman-teman bisa supply, itu alhamdulillah kalau bisa mencari supplier yang bisa rutin tiap bulan, karena kan panennya itu kan kadang-kadang nggak mesti ya, jadi kita harus memastikan supplier di situ. Terus yang kedua, kalau Bu Zahira atau Pak ini, Bu Zahira ini bisa mendapatkan supplier dari Jepang, keren. Saya belum dapat sih. Coba aja cari ya nanti. Pinang, tempe, tempe, handicraft ini setahu saya Eropa banyaknya, tapi negaranya saya lupa. Sylvia Deborah Lidina, oke, keren. Oke, banyak sekali ya, Coco Fiber, VCO, Kokopit, tujuan jahil. Oke, semua porang. Nah, ini porang ini konjek nih, bagus nih. Saya coba untuk komoditi snail atau bekicot, ternyata ada. Oh iya ya, Bu Putri ya, ternyata ada ya bekicot ya. Saya malah baru tahu nih, serius. Nah, ini kita enaknya itu kayak gini, kita komunitas itu kayak gini. Saling sharing gitu ya, ternyata ada ya. Oke, oke. Arang kelapa, wah ini ya sudah banyak nih peminatnya. Sabut KWC, apa ini? Oh, KWC apa saya nggak tahu. Ya intinya jeruk Korea Jepang. Nice, oke. Pinang kelapa dan turunannya rempah-rempah ini kerap. Oke. Sekam padi. Nah, ini yang bagus nih. Ini kita nanti coba deh. Saya tertarik untuk sekam padi nih. Saya tertarik untuk sekam padi karena yang pernah saya share di TikTok sama Facebook saya, sekam padi itu kalau kita itu dibuang, dibakar, ya kan? Buang, bakar, selesai. Ini ternyata sekam padi itu banyak peminatnya loh, dan eksportir terbesar itu China, menurut data ya. Indonesia itu nggak ngeh kalau ini bisa dibuat cuan gitu. Ini coba deh nanti teman-teman kalau yang di daerahnya banyak sawah, banyak pertanian, coba deh berpikir untuk sekam padi. Jadi berpikirnya tuh yang sampah, karena kalau yang sampah itu biasanya nggak dihargai oleh si petani. Saya pernah itu debok, ambil aja Pak. Daun pisang pun sampai yang berapa harganya terserah itu. Itu enaknya di situ kalau kita bermain, mohon maaf, komoditas limbah yang belum terolah pabrik ya. Sapu lidi sudah sama tadi, jaringan putus-putus berarti dari Anda Bu, semuanya bagus kok. Udang, shrimp, woi, keren ini kayaknya di daerah pesisir nih ya. Bagus Pak, Bu, apa siapa ini? Mas Haikal. Ya, Mas Haikal. Udang yang frozen ya. Pala kayu manis, kopi, tembakau, cengkeh, kalau Pak Muhammad, siapa ini? Pak Muhammad, tolong kepala, ini bagus ya, Anda memiliki beberapa komoditas, tapi pilihan cara saya, fokus di satu komoditas dulu. Yang menurut Bapak memang siap supply. Fokus di satu dulu, siap supply, dan kerjasamanya dengan supplier enak. Itu dulu. Nanti setelah Anda mendapatkan buyer, bisa mengembangkan komoditas yang lain. Saran saya sih, biasanya idealnya, berdasarkan teman-teman sharing juga dari eksportir, idealnya satu eksportir itu 3 komoditas, itu sudah luar biasa. Lebih baik, saya pribadi juga gitu, saya lebih baik fokus 3 komoditas, tapi itu ajek itu bahasa Indonesianya kontinuitas, itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya kontinuitas, itu lebih baik daripada kita palu gada, apapun aja. Nanti buyer juga akan bingung, ente sebenarnya jualan apa sih gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau nanti kita enaknya itu kalau komoditasnya kita 1, 2, atau 3, buyer itu nanti kalau ada temannya, aku mau cari ini, dia akan referensi ke kita. Tapi kalau kita nggak punya spesialisasi, biasanya nanti buyer akan mereferensiin kita juga bingung. Anda itu fokus di apa gitu ya. Saran saya pilih salah satu aja sementara ini. Arang tempurung kelapa sabut, oke. Sekam padi dari Ngawi, sekam padi, chemical jagung kelapa. Oke, kita coba lagi di sini ya. Kita akan membahas tentang negara tujuan ekspor (NTE). Jadi kita akan mengetahui dulu ya di sini. Saya share dulu deh. Jadi ini sebatas informasi buat teman-teman yang kemarin ya, yang baru join di sini.
Ini untuk alur ekspor ini yang pertama, Anda mencari demand dulu sama komoditasnya. Ya, setelah mencari demand komoditas, saya lihat ini ada beberapa yang aktif. Kemudian nanti cari suppliernya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Setelah supplier ini ada, nanti kita siapkan senjata perang. Apa aja sih yang harus kita punyai supaya buyer itu trust, buyer itu nyaman bertransaksi dengan kita, dan kalau buyer itu minta permintaannya kita tidak lama, karena kalau lama itu efeknya ke fast respon dan buyer akan memandang bahwa Anda tidak profesional di situ. Kemudian kita juga nanti memahami paymentnya, metode sistem pembayarannya itu kayak gimana yang aman buat Anda. Jangan sampai merugikan Anda dan supplier. Jadi harus memilih pembayaran yang aman tuh kayak gimana buat saya sama supplier. Kemudian buyer, nanti kita baru nanti ngomongin buyer, cari buyer, cara ngechatnya, emailnya, dan sebagainya macamnya di sini. Dan nanti yang terakhir kita forwarder. Itu alur ekspornya. Buat teman-teman alur ekspornya kayak gitu ya. Kemudian kemarin kita sudah bahas demand dan komoditas, kita mengetahui demandnya sudah dapat, kemudian menentukan komoditas ekspornya. Setelah itu, ini sebatas informasi ada jenis-jenis komoditas ekspor. Yang pertama, komoditas yang manufacture. Komoditas manufacture itu biasanya dihasilkan dari pabrikan, walaupun itu skala kecil ataupun menengah. Ya, jadi kalau nanti Anda, contohnya apa manufacture ini yang dihasilkan dari pabrik? Contohnya briquette, co-fiber, seperti itu ya, yang dihasilkan dari pabrikan, seperti pelet, kayu, seperti itu. Itu bisa terus craft, handicraft, furniture, seperti itu ya. Furniture memang nggak bisa, bisa ada. Jerman insya Allah ada kok demand. Nah, kalau seingat saya demandnya dari Jerman kalau furniture itu ya kayak furniture Anda tahu lah ya kayak meja, lemari kayak gitu ya. Ini yang Jawa Tengah kayak Jepara itu maybe bisa ya dicoba di situ. Jadi manufacture ini komoditas yang dihasilkan dari pabrikan walaupun itu skala kecil atau menengah. Kualitasnya bagus, namun dia nggak bisa ekspor. Jadi nggak bisa ekspor, nggak bisa jual ke luar negeri. Itulah komoditas manufacture. Ini bisa kita ajak untuk mitra. Dan biasanya kalau yang seperti ini dia tidak bahasa Jawanya seenaknya luwe gitu ya. Jadi dia saling membutuhkan, akhirnya dia merasa oke. Jadi kita enak kerjasamanya di situ. Biasanya memiliki gudang sendiri pastilah ya, dan dia memiliki standar baku. Jadi spesifikasinya itu nggak berubah-berubah dan packagingnya juga nggak berubah-berubah. Jadi sudah ada SOP-nya, standar operational procedure gitu ya. Kemudian biasanya kapasitas produksinya stabil. Nah, berhubungan dengan komoditas ini biasanya kapasitasnya produksinya stabil ya. Kalau 1 bulan 100 ton ya berarti 100 ton. Jadi ini stabil. Kemudian berupa barang jadi atau setengah jadi. Handicraft itu kan barang jadi, ya kan? Ada barang yang setengah jadi. Bisa juga ada seperti itu. Manufacture-nya. Kemudian jenis komoditas yang kedua adalah komoditas yang non-manufacture. Biasanya dihasilkan dari para petani, dari hasil pertanian, dari perkebunan, atau dari perikanan, nelayan di situ. Kemudian untuk non-manufacture ini biasanya tidak memiliki standar baku. Jadi dia yang namanya hasil tani ya, hasil ini nggak bisa, misalkan ukurannya sekian terus, jarang gitu. Tapi ada yang bisa. Biasanya tidak memiliki. Kemudian kapasitas produksinya tidak stabil dan berupa barang mentah. Di selanjutnya ini kita akan belajar menentukan negara tujuan ekspor. Kenapa sih kita harus menentukan tujuan negara tujuan ekspor ini? Karena gini, untuk menemukan hot market, kadang-kadang tuh teman-teman eksportir pemula itu biasanya sudah punya komoditas, terus dia bayarnya tuh dicat semuanya. Dan kadang-kadang komplain, aku kok nggak bisa closing ya. Bisa jadi karena Anda nggak menemukan market yang tepat, gitu loh. Pasarnya nggak tepat. Ketika kita menentukan negara tujuan ekspornya misalkan A, berarti kita sudah menemukan pasar yang siap untuk beli produk kita. Karena dia sudah, karena negara-negara tersebut memang butuh produk kita.
Kemudian yang kedua, menemukan calon buyer potensial. Karena di dalam negara itu, jadi kita misalkan menemukan negara tujuan kita, misalkan tujuannya ke Jerman. Berarti kita ketahui hot market kita, produk furniture kita, misalkan itu ke arah Jerman. Jangan diarahkan ke negara lain, di Zimbabwe, Guatemala, dan sebagainya macamnya. Buang-buang waktu Anda. Jadi Anda harus mengetahui negara tujuan ekspornya dulu. Setelah itu, Anda akan nanti ngerti mendapatkan calon bayarnya. Karena kan di dalam negara itu ada orang-orang, ada company, dan itulah calon buyer potensial Anda. Ibarat kalau kita jualan, itu lebih enak tertarget daripada kita asal. Contoh, Anda seorang sales baju hijab, kemudian disuruh atasan Anda untuk menyebar itu kanvas keliling, menyebarkan promosi baju hijabnya tersebut. Kalau Anda asal aja masuk ke pemukiman yang, mohon maaf, yang asal, berbeda hasilnya dengan kalau Anda masuk ke ranah-ranah orang muslim semua, pemukiman orang muslim seperti itu, dia akan lebih mudah terjual. Karena apa? Yaitu mereka butuh beli gitu loh. Kalau di pasar umum, di situ general, nggak bisa. Jadi akan buang waktu. Jadi lebih baik menemukan negara tujuan ekspor dulu, baru nanti menemukan calon buyer di situ. Dan yang kedua, ketika Anda sudah menemukan negara tujuan ekspor itu, bisa digunakan untuk nanti di materi yang buyer, kita akan belajar SEO, Search Engine Optimizer. Jadi nanti webnya Anda itu bagaimana caranya ketika orang mengetikkan, misalkan Anda menjual komoditas kopi, dan negara tujuannya juga tahu nanti di sini negara tujuannya adalah misalkan Nederland, Belanda. Jadi ketika nanti kita sudah target orang Belanda, ketika mengetikkan kopi, itu muncul web Anda walaupun Anda berada di Indonesia. Tujuannya itu. Jadi langkahnya itu step by step. Jadi jangan langsung. Makanya kadang-kadang teman-teman belajar ekspor, wah sambil jalan nggak apa-apa. Ya akhirnya nanti dia akan menemukan polanya, tapi lama, masih menyusun puzzle. Ini saya ajarkan untuk menyusun, mencari NTE dulu, negara tujuan ekspor, karena nanti fungsinya banyak. Jadi fungsinya banyak. Kita akan belajar menentukan negara tujuan ekspor, bagaimana caranya kita bisa mengetahui negara mana sih yang membutuhkan komoditas kita. Kita akan ambil tadi sekam padi sama, apa ya contohnya ya, sekam padi sama kokonat deh. Saya coba ambil contoh sekam padi sama kokonat, kelapa atau konjak tadi ya. Kita coba di situ. Caranya gimana? Teman-teman mengetahui negara mana aja sih yang membutuhkan ini kita, ya. Caranya masuk di mesin penelusuran Anda, kemudian ketik trade map. Ya, ketik aja trademap.org. Ini adalah website dari PBB. Jadi bisa untuk ini ya. Masuk ke halaman home. Sorry, ini sudah masuk nih. Jadi nanti kalau trade map masuk, Anda diarahkan ke halaman kayak gini, di awal kayak gini. Jadi nanti kalau untuk mengetahui negara tujuan ekspor, setelah kalian ketik trade maps, pilih yang impor atau ekspor. Ini saya kasih penjelasannya. Kalau impor berarti Anda mencari importirnya. Kalau ekspor mencari eksportirnya. Sementara kita sekarang tujuannya adalah mencari importir. Karena kalau eksportir ya kita eksportirnya gitu loh. Kita cari importir di sini, kita klik yang import. Sorry, kemudian ini tadi muncul rice husk. Rice husk itu sekam padi. Ya. Jadi kita akan coba untuk mencari sekam padi, kemudian diklik yang ini. Jadi nanti dicari dulu di sini. Sekam padi itu dalam bahasa Inggrisnya rice husk. Sekam padi. Seperti ini. Nanti kalau sudah ketik di sini nama komoditas Anda ya. Saya ulangi lagi, setelah trade map masuk kayak gini.
Ketik yang impor, pilih yang impor produk, kemudian di sini ditulis komoditas Anda. Di contoh ini saya mau mencoba sekam padi. Buat teman-teman yang ada di desa, silahkan dicoba. Ini luar biasa nanti ya. Setelah itu, ini diabaikan saja. Pilih yang yearly time series yang ini. Nah, ini Anda sudah dimasukkan ke negara-negara tujuan ekspornya. Nih, negara tujuan ekspornya itu ada Meksiko, ada Nepal, ada Vietnam. Ini. Jadi untuk kita sekam padi tadi, sekam padi itu negaranya ada Meksiko, ada Nepal, ada Vietnam, Venezuela, Kolombia, Turki, Filipina, Brasil, dan sebagainya macamnya. Setelah Anda mengetahui negara tujuan ekspor Anda ini, tugas selanjutnya adalah ditulis. Ditulis saja negaranya, minimal 10 lah. Untuk nanti kita mencari bayarnya di dalam situ. Kemudian yang kedua, kita bisa untuk main SEO-nya di situ. Kemudian kita coba di sini, kita cek ya, di Meksiko ini siapa aja sih eksportirnya? Kita sudah ada apa belum? Karena Meksiko ini importer terbesar loh ya, sampai 264.000 US dollar di tahun 2020. Ada dari Amerika dan juga Paraguay, Guyana. Ini saya juga heran ya. Amerika ini negara padinya nggak terlalu, tapi malah ekspor. Bisa jadi Amerika ini dia impor dari negara kita, terus kemudian dilempar ke Meksiko tadi. Bisa jadi seperti itu. Tapi nggak tahu ya, wallah alam. Tapi setidaknya datanya menunjukkan gitu. Jadi eksportirnya Amerika, Indonesia nggak ada, karena kita nggak tahu gitu loh. Sekam padi dibuang, ya kan? Dibuang di kesehatan. Ini peluang kalau bagi saya sih peluang. Daripada terbuang sia-sia, ajak petaninya, bla 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 kayak gini kan, diajak kerjasama. Ini lagi, coba Nepal, Vietnam, mana lagi ya? Misalkan ke Turki, siapa aja sih yang ekspor Turki, ekspor sekam padi ke Turki? Kemudian Anda mungkin tanya, untuk apa ya? Terus saya juga nggak tahu. Intinya kalau misalkan untuk apa, ya nanti tanya bayarnya. Yang ada yang tahu ya, misalkan co-fiber itu untuk jok mobil, untuk ini ya. Tapi kalau sekam padi, setahu saya kurang terlalu memahami ya, tapi setidaknya ini peluang. Ini lihat, di Turki, negara yang eksportirnya ada USA lagi ya, Bulgaria, Rusia, Brasil, Italia, Pakistan, Iran, India, Thailand. Indonesia tidak ada. Jadi kalau kita ngomong sekam padi, ini peluang ya. Jadi teman-teman bisa mencari di situ. Mencari negara tujuan ininya, tujuan ekspornya. Kita kembali lagi, kita kokonat. Kita ketik lagi kokonat di sini. Contoh kelapa yang fresh ya. Tapi kalau kelapa fresh ini banyak yang dikomplain ya kemarin, karena akhirnya ketersediaan stok untuk cocoa fiber semuanya hilang karena coconut yang freshnya itu diambil ke negara sana semua. Maaf, diekspor, kita yang ekspor. Saran aku sih ya terserah kalian sih ya, coconut juga. Ada yang fresh coconut atau kopra. Coba kita cari yang kopra saja, yang belum ada yang kepikiran dari yang kopra ya. Kita setelah kopra, kita klik yang yearly time series. Nah, kita akan diketahui loh. Kenapa ini? Sorry, internet saya kurang nih. Nah, ini listnya untuk kopra. Importernya, jadi yang membutuhkan kopra ini USA ya Pak. Ibu, China, Belanda, Jerman, Malaysia, Brasil. Ini Malaysia ini. Negara kita membutuhkan kopra. Jadi kalau panjenengan Anda Bapak Ibu pengen ekspor yang berhubungan dengan kelapa, kopra misalkan gitu ya, bisa
ditulis ini dulu. Negara-negara tujuannya. Supaya apa? Kita tersasar gitu loh. Jadi kalau kita nanti mau hubungi buyer dari negara-negara ini, bukan dari negara yang lain. Kenapa? Mereka ini sudah datanya ada, mereka butuh kopra, mereka butuh sekam padi, kayak gitu. Jadi Anda jangan sampai asal saja. Contoh mau sekam padi jualnya kemana? Saya pernah kok itu sekam padi itu saya di TikTok saya, sama di Facebook, sama di IG, saya share peluangnya sekam padi. Teman-teman juga heran, banyak yang DM saya, buat apa coach gitu kan? Saya juga intinya ini ada peluang gitu loh. Negara-negaranya kemana? Selama ini sekam padi di tempatku melimpah dan dibakar. Bayangin kita kayak akan bakar duit gitu loh. Ini peluang. Kalau saya sih mendingan ya udah kalau ada dimanfaatkan. Ini bukan berarti yang di daerah pesisir harus berubah menjadi ekspor sekam padi, enggak. Ya kalau ada tadi apa namanya udang ya udang saja, ada kok di emailnya. Ini contoh saja ya. Jadi setelah mengetahui ini tadi kelapa importernya dari Amerika, sorry. Kita coba klik dari Amerika ini siapa aja sih eksportirnya? Apakah ada dari Indonesia? Ya kan? Loh, Indonesia nomor 2, Pak. Bu. Lihat. Indonesia eksportir nomor 2. Jadi kalau seperti ini datanya, berarti sebenarnya teman-teman kita sudah ada yang ekspor kelapa. Kopra, sorry tadi kita ngomong kopra ya, kopra. Kalau sekam padi tadi, nggak ada Indonesia, nggak ngerti gitu loh. Jadi itu peluang, Anda nggak ada pesaing di Indonesia sendiri. Anda nggak ada pesaing kalau mau yang sekam padi. Tapi kalau mau kopra, it's okay, karena ini sudah ada datanya. Teman kita sudah ada yang ekspor, berarti demand-nya sudah ada. Dan orang luar negeri tidak perlu coba-coba lagi bahwa kopra kita jelek atau enggak, karena sudah tahu, sudah ada yang ekspor ke sana. Kalau sudah ada ekspor ke sana dan kita nomor 2, berarti kopra kita bagus. Sekam padi ini tugas Anda nanti yang mau ekspor sekam padi. Maksud saya gini, orang luar negeri itu sekam padinya biasanya dari Amerika dan sebagainya macamnya. Kita tawarin dari kita. Gitu. Nanti tanya, "Hey Mister, saya jualan sekam padi seperti apa yang Anda inginkan?" Nanti dia akan menyebutkan pengennya spesifikasi ini, bla 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 bla. Setelah itu baru Anda koordinasi dengan supplier nanti. Atau misalkan nanti nggak bisa, kita bisa cari di Alibaba kalau misalkan belum kebayar, nggak apa-apa. Karena sekam padi spesifikasi di Alibaba banyak di situ. Kalau misalkan Anda mau ekspor, bisa pilihannya ekspor yang di negara kita sudah ada pesaingnya kayak gini. Ini juga nggak apa-apa. Jadi seakan-akan kita jual yang sudah ada memang terbukti kita sudah bisa berhasil ekspor ke sana. Sekam padi kita belum berhasil, tapi saya juga nggak ngerti ya. Yang jelas demand-nya ada, tapi kenapa negara kita yang melimpah padinya bahkan kalah dengan negara lain gitu loh. Kita kok nggak ekspor sekam padinya. Oke, di situ ya. Nanti kita akan kembali di sini. Di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang supplier. Jadi teman-teman nanti setelah ini silahkan action mencari negara tujuan ekspornya di situ. Treatmentnya di otak-atik juga tidak apa-apa. Apa kok di otak-atik aja. Jadi sebelum ini nanti kita akan membahas tentang supplier ya. Dan kita ada sesi tanya jawab kepada Mas Bram, silahkan untuk diakomodir. Tanya jawabnya kita sampai jam 9, kita jam ini, jam 8 kurang, jam 9 kurang 10 sampai jam 9 lebih 10. Silahkan yang mau pertanyaan angkat raise hand. Ini Pak Marisi Simanjuntak. Silahkan di-unmute dulu Pak. Pak Marisi ada di Pak Marisi, silakan. Halo, Pak Marisi, yang mau pertanyaan silakan raise hand, nanti co-host akan mengunmute Anda, silakan. Halo Pak Marisi. Iya saya coach. Halo. Halo. Ya halo coach. Halo. Bagaimana kabarnya Pak? Halo. Pak Marisi. Halo? Ya coach, halo. Suaranya udah kedengeran belum? Sudah. Oke.
Mantap. Oke, baik. Terima kasih Coach Umar atas insight-nya. Eh, saya mau tanya Coach, ada dua hal ya. Mungkin ada hubungannya dengan sesi yang pertama. Buyer kita itu kan ada dua jenis ya, kategori besar. Ada yang individual dan ada yang corporate gitu, Coach. Pertanyaan saya untuk validasi buyer-buyer yang berupa corporate itu kira-kira kayak gimana, Coach? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan posisinya di Indonesia gitu. Jadi kita lebih banyak mengandalkan data dari internet untuk validasi tadi. Yang kedua terkait validasi, untuk validasi harga wholesale itu di luar bagaimana, Coach ya? Gitu. Sekian dulu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Saya panggilnya Pak siapa, Pak Marisi atau Pak gimana, Marisi, Pak? Pak Marisi ya? Ya. Oke, Pak Marisi yang pertama, kalau misalkan kita berbicara tentang tadi pertama tadi gimana? Validasi buyer yang berupa corporate, badan usaha. Oke, saya cuma patokannya di website, Pak. Jadi Pak Marisi nanti kan misalkan sudah mendapatkan data company-nya, seperti itu kan ya? Data company-nya itu Anda copy paste, masukkan ke Google, masuk di situ, Anda copy paste, Anda search. Ada nggak websitenya? Kalau ada websitenya, saya kira itu sudah valid 100%. Jadi acuannya kalau saya pribadi, pengalaman saya juga ngalamin kayak gitu. Ini valid nggak sih gitu kan? Kadang-kadang ada yang dapat data, ini valid nggak ya gitu kan? Saya cuma nanti dapat nama perusahaannya itu. Kalau udah ada nama perusahaan juga kadang-kadang disertakan alamat kayak gitu ya Pak ya. Itu alamatnya juga bisa dimasukkan di Google Search di mesin pencarian itu. Kemudian Bapak Marisi enter. Nanti kalau muncul websitenya, saya kira itu valid. Saya yakin itu valid. Tapi kalau tidak ada websitenya, saya masih ragu di situ. Jadi apakah buyer itu valid atau enggak, corporate itu valid atau enggak? Namanya corporate itu harusnya punya website. Karena website itu sebagai patokan suatu company atau institusi dia benar-benar kredibel, profesional, dan bisa dipercaya, trusted gitu loh. Jadi kalau misalkan kita enggak, websitenya enggak ketemu, ya agak takut. Bisa jadi dia makelar di situ. Walaupun itu juga resto atau misalkan wholesale kayak Walmart itu kan kalau Anda ketik pasti ada websitenya. Tidak harus company. Kan kalau wholesale itu kan biasanya kan kuantitas besar ya Pak Marisi. Kalau misalkan nanti kualitas besar kita harus cek dulu ini valid atau enggak ya, seperti grosiran, wholesaler, restoran, kemudian perusahaan besar itu Anda ketikkan nama usahanya itu atau nama company-nya di Google. Kalau muncul websitenya itu valid. Kemudian yang kedua, bagaimana kita caranya untuk mengetahui harga komoditas itu di luar sana ya Pak ya? Itu kalau boleh saya tahu Pak Marisi komoditasnya apa Pak? Untuk saya sini, saya masih coba di supplier lidi. Saya sedang di supplier lidi sekarang. Ke tujuan India, Pakistan. Pakistan ya? Oke. Ada dua cara Pak. Yang pertama, saya coba share dulu ya. Kita pertama masuk ke trade map ini. Kita bisa masuk yang di sini, other ITC tools, kemudian market price information di sini. Ini untuk mengetahui harga pasar, Pak. Jadi untuk mengetahui harga pasar, Pak Marisi bisa cari di situ nanti. Nah, nanti di sini ditunjukkan harga dari komoditas Bapak. Ini saya nggak yakin ada atau enggak ya. Coba saya ketik di sini, broomstick. Sapu lidi kan ya tadi ya. Kita ketik broomstick di sini. Tapi kalau ini biasanya terbatas ya datanya di sini. Kalau nanti dia tidak ada, Bapak bisa lari ke Alibaba. Misalkan broomstick. Ada enggak?
Oh, nggak ada Pak, broomstick. Berarti kalau seperti ini nggak ada, masuk aja ke Alibaba. Marketplace ya, Coach ya. Ya, sebagai acuan Pak. Jadi kalau misalkan di Alibaba itu berkumpulnya kompetitor kita. Jadi bukan berkumpulnya pembeli, jadi berkumpulnya kompetitor kita. Kita bisa tanya di sana. Harganya berapa, caranya kita masukkan di sini broomstick. Jadi cari di sini, kemudian nanti Bapak ajukan pertanyaan ke si apa namanya, si penjual seller tersebut. Tanya tentang harga, tapi jangan ngomong berapa, tanya berapa harga broomsticknya. Itu biasanya mereka akan tahu kita mau mengorek-ngorek harganya. Jadi caranya kita seakan-akan beli. Jadi nanti, Mister, saya mau beli broomstick Anda, tolong kirim ke Indonesia. Berapa harga satu kontainernya atau berapa MUQ-nya di situ. Misalkan di sini broomstick. Nanti kalau sudah muncul, di sini kan nanti ada beberapa kompetitor kita ya Pak ya. Ini broomstick, ini sticknya ini, tongkatnya. Jadi nanti kayak gini ya, misalkan ada kayak ini broomstick, ini harganya itu sekitar 0,6 sampai 1 dolar. Tapi Bapak, ini bukan harga asli. Ini kalau di dunia digital marketing namanya clickbait. Kayak gini clickbait, ini bukan harga asli. Saya pernah ngalamin ini, saya coba tanya, dan ternyata harganya tidak asli. Harganya itu di bawahnya banget. Bisa sampai 30-50%. Jadi kalau mau misalkan kita mau ngerti harga aslinya, sebenarnya nggak ini gitu loh. Misalkan ini harganya 0,78. Berarti anggaplah 1 dolar. Bisa jadi harganya ini sekitar 1,5 dolar hingga 2 dolar. Berarti sekitar berapa ya? 22 sampai 30 ribu ya. Kalau di Indonesia berapa Pak broomstick ini Pak? Ini saya udah dapat ini sih. Kalau untuk Sumatera Utara ya, kampung saya itu udah agak red ocean itu di tingkat pengepul ya, Coach. Kalau nggak salah itu sekitar 4.700 sampai 5.300 gitu kira-kira. Bulk Nah itu ya. dia. Itu harga gudang ya? Betul, Coach. Harga ekspor ya, gudang ya? Nah, itu harganya 4.000 udah enak loh Pak. Jenengan enggak perlu sewa gudang, kan dari gudangnya si itu pengrajinnya sendiri kan. Betul. Nah, sementara harganya taruhlah 1,5 dolar. Berarti sekitar 22.000 itu harga FOB Pak. FOB. Iya, jadi harga di sini itu harga FOB. Teman-teman yang belum tahu FOB itu apa? FOB itu harga pelabuhan, free on board. Saya sudah siapkan nanti videonya, ada di sini semua di Facebook. Saya nanti teman-teman bisa kita buka di situ. Saya kembali lagi di sini. Harganya masih taruhlah 1,5 dolar Pak Malisi. Berarti sekitar berapa ini? 22.500 ya? Iya. Masih cuan kalau menurut saya sih. Anda harganya 4.000 itu bagus. Masih ada lah. Jadi gini, ke supplier itu kadang-kadang gini ya, kita niatnya kan membantu. Kadang-kadang nanti ada yang, wah, kita ngikutin harga pengepul. Harga pengepul segini loh, Bu, 3.000, 4.000. Padahal kita tahu di luar negeri kita bisa jual maybe sekitar 15.000 sampai 22.000. Ya, bagi saya kita masih ada cuan, ya mendingan ya udahlah kita sama-sama win-win solution. Karena kalau kita memanusiakan supplier, kadang-kadang mereka akan sungkan sama kita dan enak kerjasamanya di situ, Pak. Baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Coach. Next. Siapa lagi pertanyaannya? Masih ada 10 menit lagi. Bu Karima Madura, halo. Silakan di-unmute, Bu. Bu Karima Madura. Halo Bu Karima. Silakan di-unmute.
Oke, sudah di-unmute Bu Karima. Silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo? Tidur kayaknya. Atau ngomong anaknya. Halo, Bu Karima. Oh, kayaknya tidur nih, Mas. Kayaknya lagi handle anaknya nih. Oke, Mas Muhammad Syahrul Gunawan. Silahkan. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya panggilnya apa nih? Mas Syahrul. Mas Syahrul saja, Coach. Syahrul Gunawan. Wah, artis zaman saya dulu ini. Cuma nama Coach. Rekarnasi ini. Oke, Mas Syahrul, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Coach. Jadi yang komunitasnya banyak itu ya? Ya saya itu kan tadi kemarin itu kan saya sudah riset. Tadi apa itu dari treatment itu kebetulan. Jadi dari komoditasnya sampai tujuan ekspornya. Ya, itu sudah saya nganu. Pertanyaan gini Coach. Apa itu untuk harga untuk kontainer untuk apa itu pengirimannya itu kira-kira berapa persen dari harga ekspor ya Pak? Oke. Misal untuk dokumen atau yang apa itu yang keperluan bla bla sampai ke negara tujuan itu. Terima kasih Coach. Ini Mas Syahrul. Ya. Coba share ini ya. Jadi saya mau informasikan kepada teman-teman di sini. Saya naikkan dulu. Jadi kalau kita ngitung harga, tadi harga kontainer itu sebenarnya tergantung negara tujuan. Jadi harga kontainer ini beda-beda. Jadi harga kontainer ini beda-beda. Tergantung negara tujuannya. Kontainer ini ada yang 20 feet, ada yang 40 feet. Nah, harganya pun ini beda-beda. Kalau ini biasanya nanti bisa ditanyakan ke forwarder. Bukan ke sini. Jadi forwarder yang tahu. Karena rate-nya pun berubah-ubah. Harga kontainer itu berubah-ubah, Mas Syahrul. Oh iya. Itu forwarder sendiri yang tahu. Jadi makanya nanti ada sesi kita mencari forwarder yang baik. Biar enak kerjasama, karena kita kadang-kadang sedikit repotin nanti kita tanya kalau ke sini berapa, karena bayarnya kan kadang-kadang bayar dari misalkan ada negara Amerika, ada negara Nepal, ada negara macam-macam, kita dapat semuanya, terus tanya lagi, Pak kalau ke Nepal berapa, kalau ke yang baik dia pasti akan menjawab, terus Pak kalau ke Amerika berapa, dia akan menjawab, tapi kalau forwarder yang nggak baik biasanya dia akan nanti dulu deh, kalau sudah ada orderan baru hubungi saya. Itu menurut saya tidak bagus. Kenapa? Gimana kita bisa hubungi dia? Kita tahu harganya, kita harga kontainernya aja kan belum tahu, yang tahu mereka. Gimana kita menentukan harganya? Price ini nanti kan harganya ada beberapa macam. Harga FOB juga ada, harga H-Work itu gudang, harga CNF, ada harga CIF. Nanti kita bahas cara ngitungnya harga ini gimana biar nggak rugi. Jadi teman-teman nggak rugi. Jadi misalkan ada tanya teman-teman, bayarku minta harga ini Coach, harga CIF termasuk insurans sampai ke negara tujuan. Sebagai supervisi aja, FOB ini harga sampai pelabuhan. Export ini harga gudang, CIF sambil dicatat nggak apa-apa ya. Jadi biar nggak lupa. Jadi CIF itu sampai ke pelabuhan tujuan plus asuransi. Jadi asuransi, tambah R deh biar kalau nggak enak. Asuransi gitu ya. Kalau CNF itu tanpa asuransi. Jadi sampai ke negara tujuan itu tanpa asuransi. Gini deh. Di situ. Harganya ini kalau yang berhubungan dengan kontainer ini biasanya nanti kalau di masalah harga CIF sama CNF. Kalau si buyer cuma minta harga FOB atau X-Work, itu ini nggak dipikirkan dulu. Karena ini yang mikir nanti buyer sama forwardernya, bukan Anda.
Saran aku kalau jualan harganya cuma sampai FOB aja, sampai enggak pusingin harga kontainer karena harga kontainer itu naik turun sekarang. Kita ngitung harga sekian ternyata kontainernya naik, waduh, tekor nanti kita rugi. Ya, saran saya pilih harga FOB atau export. Kenapa? Ini nggak berhubungan dengan harga kontainer, nggak berhubungan dengan shippingnya, cuma sampai dari gudang. Jadi gini deh, saya jelaskan dulu. Clear. Kalau FOB itu, sorry export, ini gudang ya, contohnya ini gudang. Harga ekspor itu sampai keluar gudang di sini. Terus kemudian kan ini ada pelabuhan. Nah, pelabuhan ada pelabuhan tak buat gini ya, ini pelabuhan kita. Pelabuhan asalnya negara misalkan Tanjung Perak, Surabaya, karena saya di Surabaya, di Malang. Nah, harga ekspor itu harga dari sini, dari sudah termasuk, harga FOB itu di sini. Kalau buyer ngomong saya pengen buatkan harga FOB, berarti harga sampai ke pelabuhan Perak ini. Cara ngitungnya adalah harga dari gudang tadi, ditambahin biaya truknya, kan ada truknya gini, biasanya kan ada ngangkut truk toh, nggak mungkin ada ke pelabuhan bawa pakai angkot atau nggak mungkin. Jadi harus pakai truk. Ini sudah termasuk biaya ini, termasuk biaya nanti jasa forwardernya, termasuk untuk biaya cukainya, dokumen-dokumennya itu nanti sudah termasuk. Bagaimana cara ngitungnya nanti kita belajar. Jadi sudah termasuk ini semua digabungkan, nanti masuklah harga FOB. Jadi biar tidak rugi. Sudah termasuk nanti profit marginnya pengen berapa di situ. Paling saya sarankan teman-teman bikin harga FOB aja. Jangan CIF atau CMF kecuali buyer yang minta. Kenapa? Harga kontainer sekarang ya biar tidak terlalu inilah. Kita nggak berurusan dengan kontainer harganya dulu, karena harganya fluktuatif. Gitu. Oke, Mas siapa tadi? Syahrul. Paham Mas Syahrul? Paham, Coach. Terima kasih, Coach. Siap. Sekarang sudah sekali lagi deh, Mas Eka Ferdiansyah. Silakan Mas, di unmute Mas. Halo Coach, Assalamualaikum. How are you today? How do you do? Fine? Baik aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dari Madura, Coach. Temannya Bu Karimah nih kayak perwakilan aja nih kayaknya. Oh, ya kurang paham Coach kalau Bu Karimah. Saya di paling ujung sebenarnya Coach. Mau tanya Coach. Jadi di tempat saya kan memang melimpah nih untuk kelapa dan turunannya. Cuman untuk supplier juga banyak. Kita udah coba turun sama supplier, tapi ada kendala. Jadi kita kan memang geraknya memang dari minim modal nih Coach. Gimana cara untuk buat kesepakatan dengan para supplier ini untuk kita pengennya sistemnya barang itu kita ambil aja dulu gitu kan. Untuk barang-barang mereka setelah kita kirim atau kita ekspor baru kita bayar. Kita kesulitan di komunikasinya Coach dengan teman-teman supplier. Nah, sedangkan teman-teman supplier dia minta sistemnya dia dibayar dulu atau dibeli dulu nih Coach. Kira-kira solusinya gimana nih Coach? Ini yang pertama Coach. Yang kedua, di Sumeneb ini juga kayak komoditi garam Coach. Kenapa garam ini kita kok kesulitan ekspor bukan Coach? Mungkin itu aja Coach pertanyaannya dua dulu. Oke. Saya mulai dari yang belakang dulu ya. Mas Eka, garam ini sudah dilihat belum? Demand-nya ada nggak di Trademap? Di garam banyak yang minta garam udah bentuk kemasan Coach, di dalam udah dikemas dari garam konsumsi. Enggak, di Trademap sudah dicek belum? Cuman kita kan konsultasi sama teman-teman kemarin nih Coach. Katanya bilangnya ada orang dari, kalau nggak salah dari Situbondo, dia datang ke sini ketemunya di Sampang Coach. Dia coba cari komoditi garam.
Dia bilangnya tapi mainnya lokal Mas. Kenapa kok nggak ekspor? Karena ekspornya sulit. Mungkin dia udah pernah ada kontrak sama negara, cuman kesulitan, makanya mainnya di lokal, Coach. Oke. Saya jujur belum terlalu memahami ini ya, garam. Karena nanti saya coba dulu ya, ini juga PR. Bisa jadi permitnya atau izinnya, sertifikasinya yang kurang memenuhi standar. Jadi nanti ada sertifikasi, kalau misalkan seperti itu, setahu saya mungkin butuh COA ya, Certificate of Analysis, itu nanti dimasukkan ke lab, kayak gitu. Bisa jadi kendalanya di dokumen sertifikat. Jadi teman-teman itu nggak bisa ekspor ke luar negeri. Apakah garam yang ada di tempat Mas Eka itu sudah ada sertifikatnya? Itu. Kalau belum, bisa jadi kendalanya di situ. Karena luar negeri itu kalau masalah makanan, itu kan berhubungan dengan makanan. Itu kayak punya sertifikat sendiri. Contoh COE-nya, terus kemudian FDA-nya, atau HACCP, Hazard Analysis Critical Crisis Point, itu mirip kayak lembaga anti narkobanya kayak dunia gitu loh, HACCP itu. Jadi nanti tanyakan dulu si buyer sana. Jadi pertama step-nya gini Mas, masuk ke trade map tadi, ketahui di situ ada demand-nya nggak, salt atau garam itu. Kalau ada, kemudian hubungi negara tujuannya tadi yang saya ajarkan, kemudian setelah itu nanti kontak buyer. Setelah dikontak buyer, hey mister, kamu butuh apa, sertifikat apa supaya garamku bisa masuk ke sana. Kasarannya gitu ya bahasanya ya, bahasa Indonesia-nya. Kalau misalkan aku butuh sertifikat FDA sama HACCP, tanyakan ke suppliernya, Pak, Bu, Ibu ada nggak misalkan sertifikat HACCP kalau sama namanya apa tadi, FDA itu. Misalkan nggak ada, bikin. Kelemahannya teman-teman supplier itu kadang-kadang nggak mau membuat sertifikat. Saya pernah di daerah pesisir, saya waktu itu mau ekspor ikan tuna. Saya waktu itu ingin membantu nelayan yang di sana, kemudian butuh sertifikat FDA dan HACCP. Nelayannya bukan nelayan ya, kayak pabrik kecil gitu untuk pengemasan tuna itu, dia nggak mau. Itu saya kecewa banget, banyak bukan kecewa, ya udahlah gitu, ya udah ganti komoditas lain. Kenapa? Sebenarnya kalau sertifikat seperti yang Mbak Ardin kemarin bilang, itu tugasnya supplier gitu loh. Repotnya cuma di awal, karena setelah itu nanti buyer itu akan berdatangan karena sertifikat Anda lengkap. Enak gitu loh, karena buyer luar negeri itu sangat peduli sama higienitas dan higienitasnya dari makanannya itu. Dia nggak mau makanan yang nggak jelas asal usulnya, nggak jelas itu dia nggak mau. Jadi harus jelas. Jadi kayaknya kenapa sulit, bisa jadi sertifikatnya nggak lengkap. Terus yang pertama tadi masalah apa Mas? Maaf Mas Eka, saya lupa lagi. Kerjasama sama suppliernya, Coach. Supplier kan minta ini, sistemnya dibeli aja dulu barangnya, baru dikirim ke ekspor. Nah, ini kalau saya paham. Yang pertama, cari supplier jangan satu, tapi ada lebih dari satu. Ada 5, taruhlah gitu. Kemudian pilih yang bisa diajak kerjasama. Kerjasama itu kayak gimana? Kalau bagi aku sistemnya jangan ada, nanti aku sudah bahas, aku sudah baca videonya ya. Jadi sistem pembayaran yang ada di supplier, jangan yang langsung bayar cash atau timbang bayar, jangan. Risikonya ada besar. Kenapa? Kalau sudah Anda bawa, kemudian Anda bayar, kalau ada masalah dengan barangnya, rugi di duitnya sampai. Jangan kayak gitu. Kalau pengalaman aku nggak mau. Aku pilihnya minimal, kalau ke supplier ini, metode pembayarannya DP dulu. DP. Kemudian sisanya minta ketika barang ke gudang. Misalkan barang sampai ke pelabuhan. Misalkan DP-nya 50%. DP-nya 30%. Pelunasannya itu 70% ketika sampai pelabuhan. Atau nunggu pelabuhan 2 atau 3 hari. Ajak yang mau kayak gitu. Kemudian
pasti kan begini, uang DP 30% itu dari mana, Coach? Gitu kan? Dari mana? Kalau bisa jangan uang kita. Uangnya siapa? Uang buyer. Bayar. Jadi buyer itu sistemnya bayar. Kan saya bilang, kalau buyer itu jangan mau kalian itu cuma disuruh kerja, nggak ada duit. Jadi harus ada buyer dulu. Bayarnya suruh DP juga sistemnya. DP-nya Mister 50%. Sementara 50% itu buat itu sudah sama nanti 30 ini, 100%-nya ini. Ngerti maksud saya? Jadi ketika DP bayar itu DP 50%, jadikan itu bisa untuk nanti DP-nya ke supplier sama pelunasannya. Ketika bayar 50% pelunasan, ini murni cuan Anda. Paham maksud saya? Jadi konsepnya kayak gitu. Jangan mau bayar dulu. Kalau saya tidak mau. Mendingan saya cari yang lain. Pertama, ngomong baik-baik. Untuk besar. Pertama, ngomong baik-baik dulu. Bapak, Ibu, saya niat membantu untuk memasarkan produk Anda ke luar negeri. Kalau ke luar negeri itu satu, harganya bisa lebih mahal. Yang kedua, jumlahnya bisa lebih banyak. Yang ketiga, bisa kontinuitas, Pak, Bu, gitu. Saya minta bantuannya untuk minta spesifikasinya. Kalau sudah, tanyain, Pak, Bu, sistem kerjasamanya, pembayarannya kayak gimana? Biasanya pasti timbang bayar. Timbang bayar itu ditimbang bayar, gitu ya. Bukan orang Jawa daripada bayar nggak timbang bayar. Tapi kalau bagi saya tidak mau Ibu, mohon maaf Ibu, utarakan. Saya juga ini niatnya membantu dan saya dapat dari dananya itu dioperasionalkan untuk yang lain, Bu. Saya minta kerjasamanya saja. Gimana kalau saya DP dulu 30% sebagai komitmen saya bahwa saya akan order ke Ibu nanti. Yang kedua, pelunasannya 70% ketika nggak akan 4 hari atau 3 hari setelah barang keluar dari gudang. Karena saya juga menunggu pelunasan dari buyer, Ibu. Siap, Coach. Untuk besar DP ke buyer, kita yang menentukan atau buyer yang tergantung menentukan? negosiasi. Tergantung negosiasi. Tidak ada baku. Jadi kalau misalkan ke buyer, DP-nya berapa, Mister? Kalau saya sih mendingan 50% kalian. Mister, DP-nya 50%, nanti ketika barang sudah muat di kontainer yang Mister itu. Siap, Coach. Oke, saya kira itu sudah lebih dari, mohon maaf, yang lain. Maybe di next time, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas, silahkan tanya jawab. Nanti pesan saya, jangan leave dari grup, eman banget, sampean kalau misalkan leave dari grup, ini siapa tahu jawaban dari doa kita saat ini, yang saya juga ada DM, Coach, saya kena PHK, saya pengen ekspor. Gimana ekspor dengan modal yang minim? Ayo, ini caranya. Gitu. Jadi jangan sampai Anda keluar grup yang mau, tapi itu risiko Anda. Kalau Anda bilang ribet, itu ribetnya dari otak Anda kita sendiri. Saya tanya, Anda jual cilok, Anda jual cimol pun pasti ribet juga kan, belanja ke pasar. Sama-sama ribet, sama-sama berangkat, sama-sama bangun pagi. Kenapa kita nggak cari cuan yang lebih besar dan bisa bermanfaat buat orang lain? Setuju? Ya, mari kita menciptakan eksportir yang lain. Dan ini ada informasi dari admin bahwa nanti silakan bantu share untuk posting, bukan share ya. Oh iya, share tentang info grup ini ke teman Anda. Bagi yang nanti sudah info ke status WhatsApp atau Facebooknya, silakan di screenshot. Nanti akan mendapatkan akses Canva Pro gratis dari admin. Untuk apa? Desain gambar produk bisa. Bisa juga nanti untuk bikin video yang short gitu. Ya, silahkan, mumpung ya, caranya gimana? Silahkan japri admin, bilang aja saya bersedia untuk ikut atau gimana. Jadi tugasnya cukup nanti akan dikasih tulisan oleh si admin, tinggal copy paste, bagikan di WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram atau sosial media Anda. Silakan di screenshot salah satu aja, kemudian berikan ke admin, langsung dapat. Unlimited silakan dimanfaatkan dan mari berbagi sama-sama karena saya pengen banyak yang tersadar untuk ayo ekspor bareng-bareng. So, sudah hingga lomu, yuk cari cuan ekspor bersamaku.
bantu nelayan, bantu petani, dan bantu UMKM. Saya Umar Teguh September, tes. Saya kembali lagi ke Mas Bram. Halo Mas Bram.